Yang keenam, dengan perkataan yang sia-sia. Roh Kudus didukakan dengan perkataan kita yang sia-sia. Dalam Efesus 5 yang keempat. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Perkataan itu meluap dari hati. Sementara kita berkata bahwa Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Ketika kita mengatakan hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang kotor, yang sembrono, berarti saat itu kita sedang tidak jaga hati. Jangan buat keputusan waktu hati kita sedang panas. Jangan bicara ketika kita sedang marah. Firman Tuhan berkata, duduklah diam tempat tidurmu ketika engkau marah. Kenapa? Karena kalau kita marah, kita seringkali berbuat dosa dengan perkataan kita. Kita akan tidak berpikir panjang bahwa setiap kata-kata yang kita ucapkan, satu hari harus kita pertanggungjawabkan. Dengar baik, jangan lagi mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang gak pantas, karena itu mendukakan Roh Kudus dalam hidup kita. Bagaimana kita tidak mendukakan Roh Kudus? Kita harus belajar berbalik kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kiss your past goodbye. Burn the bridge behind you. Bakar jembatan yang bisa membawa kita ke masa lalu. Hapus nomor telepon selingkuhanmu. Ganti nomor teleponmu. Lakukan segala upaya untuk tidak lagi kembali ke masa lalu. Sekali ikut Yesus, nggak ada jalan kembali. Nggak boleh berbalik lagi ke hidup kita yang lalu. No turning back. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bad company corrupts good habit. Artinya, kita yang tadinya sudah hidup baru, kita disadarkan, kita dimerdekakan oleh Roh Kudus. Tapi karena pilihan pergaulan yang salah, kita korup, pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan kita yang baik. Kita kembali ke masa lalu. Seperti orang yang kemudian terlibat lagi dengan obat-obatan, padahal dia sudah disembuhkan. Bagaimana Roh Kudus bisa memerdekakan kita? Apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan. Saya percaya kalau firman Tuhan ini disampaikan, Tuhan sedang memberikan kesempatan buat kita untuk berbalik kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Saya orang yang suka rumah saya bersih. Saya paling tidak tahan kalau lihat rumah berantakan. Semua kotor dan tidak dibersihkan. Itu satu-satunya yang sangat mengganggu saya dalam kehidupan sehari-hari. Sama dengan Roh Kudus yang diam di dalam kita. Hal yang Tuhan gak bisa terima adalah kita kembali ke kubangan dosa dan tidak jaga kekudusan dalam hidup kita. Ingat, Roh Kudus sangat berharga. Roh Kuduslah yang telah membuat kita mengalami Tuhan, melihat hidup ini dengan kacamata Tuhan. Kita menyadari kesalahan kita di masa lalu dan kemudian kita bisa meninggalkannya. Semua itu karya Roh Kudus. Ketika kita hidup di dalam dosa, sebelum Roh Kudus menjamah kita, kita seolah-olah hidup normal saja. Tapi setelah Roh Kudus mencelikkan mata hati kita menjadi sadar akan perbuatan kita yang sia-sia. Mari jangan menggagalkan karya Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan lagi kembali ke kehidupan yang lama. Jangan lagi simpan kepahitan. Jangan lagi hidup dalam keserakahan, kecemaran, dan percabulan. Jagalah bait Allah yang kudus. Jaga juga hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.